Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eva Rodiani Agustina, CGP Angkatan 7, Jakarta Barat. Saya akan menampilkan video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, perkenalkan, fasilitator saya Ibu Rumiatun dan guru pendamping praktek Ibu Hening Pratiwi. Di sini ada guru atau coach saya, Ibu Rizka Yolanda, Sarjana Pendidikan. Di sini ada tujuan pembelajaran khusus. CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Next. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata pada definisi coaching. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan 3 prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Next. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama, kemitraan, kedua, konstruktif, ketiga, terencana, keempat, reflektif, kelima, objektif, keenam, berkesinambungan, dan yang terakhir, komprehensif. Next. Tahapan supervisi akademik dengan prinsipnya coaching, kita melakukan ada 3. Pada awal sebelum melakukan observasi di kelas, kita lakukan pra-observasi. Kemudian yang kedua ada observasi di dalam kelas, yang ketiga pasca observasi. Next. Mengapa percakapan dengan guru sebelum kegiatan observasi kelas dibutuhkan? Ini biasa dinamakan pra-observasi. Yang pertama, percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pemimpin sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra atau rekan seperjalanan mereka dalam pengembangan diri. Yang ketiga, kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk diobservasi. Yang terakhir, pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor. Di sini adalah CGP sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Percakapan ini terutama mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Next. Di sini observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan guru. Supervisor atau CGP melakukan kunjungan kelas, selanjutnya melaksanakan observasi pembelajaran guru dan membuat catatan lembar observasi sebagai data yang digunakan pada pasca observasi. Tahapan yang ketiga adalah pasca observasi. Dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor dan guru secara bersama-sama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Yang pertama, tujuan percakapan atau dengan menggunakan analisis hasil data observasi. Yang kedua, percakapan umpan balik. Yang ketiga, percakapan perencanaan area pengembangan. Yang keempat, rencana aksi pengembangan diri. Pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi dan percakapan perencanaan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Next. Nah, silakan kita saksikan video pra-observasi dengan Ibu Guru Siska yang mengajar di kelas 3, mengajar tematik. Di sini ada 3 mata pelajaran, ada matematika, bahasa Indonesia,
dan SPDB. Proses cara ngajarnya juga ya. Nah, di sini tujuan saya untuk melakukan program. Assalamualaikum Bu Ika. Gimana kabarnya? Maaf ya, ganggu waktunya sebentar ya. Nah, kita bincang-bincang sedikit untuk tujuan saya di sini melakukan observasi ya Bu Ika ya. Untuk hari Senin nanti saya mau lihat ini proses cara ngajarnya Bu Ika ya. Nah, di sini tujuan saya untuk melakukan observasi adalah untuk proses pengembangan diri gitu ya, untuk mengembangkan kompetensi mengajarnya Bu Ika ya, misalnya di kelas ya. Kira-kira ada langkah apa Bu Ika untuk hari apa kita mau ngajar hari Senin ya, dengan percakap-cakap ini ada nggak kesiapan apa untuk besok pelajaran di Senin itu? Persiapan pembelajarannya, Iya. persiapan untuk pembelajarannya paling kayak nanti kan saya sesuaikan dengan pembelajaran di hari Senin ya kayak kebetulan kan pembelajaran di hari Senin itu tema 7, susunan 4, pembelajaran 3 dan materinya itu karena saya tematik jadi ada matematika, SPDP sama bahasa Indonesia. Jadi saya persiapannya itu menyiapkan media pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan saya bawakan di hari Senin. Di hari Senin ini ya. Jadi kira-kira di hari apa pun nanti buka untuk siap ya, saya supervisi pembelajaran ya. Senin depan ya Bu ya. Ya, Senin sepertinya Sudah ada ya. Pas ya. Buka guru kelas berapa tuh? Ngajar kelas 3. Pelajaran apa saja tadi Bu? Ada matematika. Pembelajaran itu nanti di pembelajaran ketiga ada matematika. Matematika itu materinya tentang soal cerita yang berkaitan dengan bangun data, bangun data. Kemudian bahasa Indonesia itu menentukan kalimat utama pada teks alat transportasi, dan SPDP itu kita akan membuat karya seni dengan teknik aplikasi. Jadi bagus ya. Itu udah dengan tujuan pembelajaran ya Bu Ika ya. Tadi kan Bu Ika udah bicara yang matematika, anak bisa memahami, mengerjakan soal cerita ya, kan? Kemudian yang bahasa Indonesia anak bisa menentukan ide pokok ya, ide pokok pembelajarannya, ide pokok ini ya namanya kalimat ya, kalimat. Terus ya SPDP itu tadi ada praktek aplikasi ya, tadi kayak menarik banget tuh Bika, praktek aplikasi dengan alat transportasi ya. Itu kira-kira persiapannya sudah apa aja untuk praktek gitu ya, tadi ya kayak bahasa Bika ada nggak ada persiapan khusus atau gimana? Ya, kalau saya lihat dari materinya, kebetulan materinya lumayan menarik ya, biasa. Jadi saya rencananya itu di hari Senin untuk SBDP-nya sendiri itu nanti saya akan meminta anak-anak untuk membawa kertas origami. Nanti kita akan membuat prakarya, dan prakarya sendiri itu nanti kita akan membuat balon udara, jadi hubungan dengan alat transportasi. Nah, untuk bahasa sama matematikanya, persiapan saya itu nanti saya akan menyediakan semacam lembar kerja. Jadi untuk matematika kebetulan kan dia soal cerita ya, jadi nanti di lembar kerja itu supaya anak-anak tidak bingung bagaimana cara menjawab soal cerita, nanti saya akan tuliskan panduan bagaimana mereka bisa memahami apa yang ditanyakan oleh soal dan langkah-langkah untuk menemukan jawaban dari soal yang sudah ada. Wah, bagus banget ya Bu Ika ya. Kayaknya udah siap banget nih ya. Sudah yang apa tuh yang matematika Bu Ika udah. Soal cerita kan anak kadang susah ya untuk memahaminya. Dia apalagi untuk membaca, anak yang nggak fokus kan berkali-kali udah diterangin berkali-kali juga ya. Maksudnya itu loh ternyata gampang. Bu Ika udah bagus tuh ngasih LKPD lembar kerja khusus tadi ya. Terus kemudian ada apa tadi untuk mengukur keliling dari matematika Bu Ika bikin ada gambarnya, persegi ada itu ya. Terus tadi balon itu kayaknya menarik ya bagi anak ya, balon udara wah kayak anak bisa terbang padahal dia bisa bikin dari apa bahannya tadi dari karena kan sebenarnya untuk teknik aplikasi sendiri kan biasanya pada kain ya, pakai kain flanel. Tapi susah jahit ya anak. Saya ini menggunakan teknik aplikasi itu pada kertas origami. Jadi nanti anak tuh akan membuat sebuah pola dan nanti akan mereka tempelkan pada sebuah bidang kertas. Ya terus itu kan berarti di kelas 3 heterogen ya anaknya ya kayak itu untuk mengukur kayak kemampuan yang beda anak itu nanti Bu Ika kelompokkan atau istilahnya mereka masing-masing atau gimana? Kebetulan saya kan menggunakan model problem keseluruhan misalnya. Jadi kemungkinan saya masih mengelompokkannya itu nanti secara heterogen. Secara heterogen ya. Secara tidak spesifik tapi secara acak mungkin. Masih acak ya. Kemudian ada strategi lain kan sudah bagus ya Bu Ika ya, udah bikin tadi LKPD khusus, kemudian untuk mengembangkan ini anak-anak langsung praktek ya dengan SPDP kan kalau nggak di praktek itu kan berarti dia hanya membuat apa tuh Bu Ika itu kan udah bikin ini ya langsung praktek dengan origami karya aplikasi ya. Itu kalau istilahnya nggak dipraktek ini udah yang beberapa nih kayaknya menarik ya, udah beberapa kali praktek itu ya anak-anak ya. Teknik aplikasi ya. Teknik aplikasi sendiri untuk semester ini tuh ini yang kedua Bu. Kalau sebelumnya kita teknik aplikasinya kita bikin browser
tinggal meneruskan ya. Jadi lebih itu ya apa variasi ya, mungkin yang menarik bagi kita anak-anak. Terus untuk menyiapkan apa tadi LKPD ada nggak mengelompokkan, oh ini saya tahu murid saya yang ini lambat, sedang gitu ya, biasanya cepat. Ada nggak bisa buka, oh dari soal ya tadi ya, kayak matematika ada perbedaan atau gimana? Kalau untuk saat ini saya masih menyamakan soalnya Bu, untuk matematikanya. Cuma mungkin di lembar kerjanya nanti saya akan memberikan panduannya itu lebih detail supaya nanti anak-anak yang kemampuan gitu ya, beda ya. nanti masih tetap bisa mengikuti pelajaran. Oh bagus banget ya Bu Ika, jadi Bu Ika tetap ada bimbingan khusus istilahnya. Ini berarti masuk diferensiasi proses ya, jadi Bu Ika kasih si anak ini, oh ini karena emang ada lambat gitu ya mungkin ya cara nangkapnya, jadi Bu Ika tetap pandu sampai benar-benar ini ya di soal LKPD itu ya Bu ya. Untuk berarti Bu Ika nanti apa namanya, anak-anak kan sampai selesai nih ya, hari ini ada 3, kira-kira ada nggak yang oh saya rasanya ada yang mengganjal atau kurang gitu ya Pak, udah cukup itu aja atau gimana? RPP ya berarti ya, BK nya juga ya. Sebenarnya sih saya menyadari ya Bu, kalau untuk RPP sendiri sama perencanaan saya di hari Senin, kalau dari saya pribadi untuk saat ini baru itu saja yang bisa saya kembangkan. Tapi mungkin nanti pada saat pelaksanaannya, kan nanti Bu Eva akan masuk ya ke kalau saya iya, pada mengerti seri gitu ya Bu ya. prosesnya. Mungkin nanti pada saat itu Bu Eva bisa memberikan masukan kepada saya, karena kadang kalau kita sudah melakukan kegiatan itu mungkin kita baru bisa mengevaluasi ternyata refleksi diri gitu ya akhirnya, oh ini ini ya. ternyata anak butuh ini atau butuh apa ya. Bagus banget ya Bu Ika ya, terus mencoba sampai benar-benar yang terbaik gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu benar-benar paham dan benar-benar apa dengan belajar itu dia sambil mungkin namanya kelas 3 yang masih ada mainnya gitu ya, jadi nggak kerasa oh ternyata ini saya belajar ya sama Bu Ika ya, kayak main tapi itu ternyata pelajaran gitu ya, jadi benar-benar anak nyaman gitu ya Bu Ika ya. Bagus banget sih saya sekali sih Bu kolaborasi kita. Kolaborasi gitu ya, bisa saling saya bilang Bu Ika gitu ya, oh ternyata kalau udah pulang kita bisa saling nambahin gitu ya, kayak saling sharing. Teman yang lain ada kira-kira nggak sama diskusi gitu dengan teman rekan lain Bu Ika mau jawab? Kalau untuk proses berjalan selama ini memang kadang saya suka minta supaya diskusi juga ada dengan guru dari teman sejawat kayak Pak Uki ya, iya. Tapi kadang saya juga bertanya sama guru lain yang seperti guru yang sudah Pak senior gitu ya. Iya. Bagus banget, nggak sabar ya Bu ya. Insya Allah ya di hari Senin ya hasilnya gitu ya. Bisa memberikan Dampak yang baik ya. Kira-kira cukup ini ya cakap-cakap kita ya Bu Ika ya. Ada lagi yang disampaikan Bu Ika? itu saja. Itu saja ya. Nanti kita ketemu di besok Senin observasi, kemudian kita evaluasi sedikit ya, ada refleksi, dan terakhir kita pasca observasi ya Bu Ika ya. Terima kasih sekali Bu Ika ya. Udah ini waktunya ya kita bisa cakap-cakap. Insya Allah ya ketemu hari Senin ya. Assalamualaikum Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Ya, video selanjutnya kita saksikan observasi saat Ibu Rizka mengajar di kelas 3 dengan tematik dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Silakan menyaksikan videonya. Kemarin Wika sudah mengajarkan kalian cara menghitung kelinci. Masih ingat nggak rusnya Kak? Pasti. Keliling itu di luar. Luar di dalam. Keliling di luar pasti dalam. Cara menghitung kita tahu kelilingnya itu. Cara menghitungnya bagaimana? Dengan garis. 40 tambah 3. Apa cara ditambah? Gambar ganti. Apa yang ditambah? Panjangnya. Panjang apa? Semua panjangnya.
sebelum adanya kendaraan bermesin, zaman dulu alat transportasi ini menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Hewan yang biasa digunakan adalah kuda seperti pada zaman. Sedangkan alat transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia sendiri, contohnya beca. Karena menggunakan tenaga hewan dan manusia, alat transportasi zaman dulu punya beberapa kekurangan, yaitu bergerak lambat, muatan yang di bawah terbatas, dan juga kurang nyaman. Namun, alat transportasi zaman dulu juga punya kelebihan nih. Kelebihannya antara lain lebih aman dan ramah lingkungan, karena nggak menyebabkan polusi. Alat transportasi zaman sekarang atau modern. Nah, kalau transportasi zaman sekarang atau transportasi modern sudah menggunakan mesin kids. Contohnya saja mobil, sepeda motor, kereta, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Kelebihan dari transportasi ini adalah jauh lebih cepat, bisa mengangkut banyak muatan, dan lebih nyaman. Meski sudah modern, alat transportasi ini tetap punya kekurangan dibandingkan dengan alat transportasi zaman dulu loh. Alat transportasi modern menghasilkan polusi udara yang bisa mencemari lingkungan. Selain itu, karena menggunakan mesin dan melaju cepat, kadang alat transportasi ini rentan mengalami kecelakaan. Selain itu, biaya yang digunakan alat transportasi modern cenderung lebih mahal. Nah, yes, itu dia beberapa perbedaan alat transportasi zaman dulu dengan sekarang. Sampai di sini dulu ya videonya. Jadi videonya itu membahas tentang alat transportasi. Nah, selain dari video kita bisa menemukan informasi pada teks ya. Ada teks. Nah, kalian akan menemukan informasi pada teks yang sudah Wika bagikan. Untuk memahami isi dari teks, kita perlu mengetahui kalimat utama ya pada sebuah paragraf. Kenapa? Karena kalimat utama itu biasanya berisi gagasan pokok dari paragraf yang kalian baca itu. Nah, masih ingat nggak dalam menentukan kalimat utama? Ingat. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di mana? Awal. Ya, di awal atau di akhir ya. Nah, tapi kalau untuk yang di akhir, supaya kalian lebih cepat menemukan kalimat utamanya, dia biasanya ada kata-kata ini. Ada kata-kata apa? Jadi, bagus itu ternyata Nah, kalau ada kata-kata ini berarti kemungkinan kalimat utamanya ada di bagian akhir ya. Nah, contoh ya. Nah, coba perhatikan adalah kata-kata jadi oleh sebab itu ternyata atau dapat kesimpulan di bagian akhirnya. Ada Pak? Ada? Oh, tidak ada. Pertama, kalian harus baca dulu paragrafnya secara keseluruhan. Setelah itu kalian lihat lagi di kalimat akhir. Kalau di kalimat akhirnya itu ada berupa kesimpulan, maka berarti kalimat utamanya atau gagasan utamanya itu ada di akhir kalimat. Nah, kalimat ini biasanya disebut dengan kalimat induktif ya. Jadi kalimat gagasan utamanya itu ada di bagian akhir. Nah, ini dia ya. Bukan ternyata ya. Nah, sekarang ketika bekerjanya, ya, kalau bekerjanya, silakan dibaca teksnya. Stabilonya disiapkan. Stabilonya disiapkan. Setelah kalian Mesin. Yap, sebelum adanya kendaraan bermesin, zaman dulu alat transportasi ini menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Hewan yang biasa digunakan adalah kuda seperti tidak apa-apa, tapi polanya nggak boleh kurang dari kertas poligaminya. Jadi jangan sampai polanya lebih besar dari kertas poligaminya ya. Kalau sudah ditempel seperti ini dan mulai digunting, pegang ya pegang dan digunting. Digunting sesuai dengan pola.
Selanjutnya kita menyaksikan video pasca observasi. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ya? Enggak ya? Nggak terlalu sih. Enggak ya? Lagi ini ya. Maaf ya, mengganggu waktunya ya. Kita bincang-bincang sedikit lagi seperti kemarin ya. Saya kan coaching ya, akan bercoaching berkaitan kemarin saya melakukan praktek melihat ya, observasi BK, praktek mengajar ya kemarin ya. Gimana perasaan BK yang kemarin mengajar dah ya, saya observasi itu perasaannya gimana? Saya cukup senang sih dengan yang sudah saya praktekkan kemarin. Kalau dibandingkan sama sebelumnya, pasti ada perbaikan lah, ada impact positif juga. Cuman mungkin memang masih ada beberapa hal yang mesti saya perbaiki sama tingkatkan sih Bu Eva. Oh ya, jadi lebih ini ya BK ya, karena persiapannya mungkin ya BK lebih matang banget, jadi perasaannya lebih sendiri, lebih ini gitu ya Kak. Terus kalau BK dari strategi coba ya, kemarin saya observasi itu apakah semua strategi-strategi yang kita raya, kita observasi terus kemudian juga ada melakukannya, saya lihat supervisinya di kelas gitu ya, ada nggak strategi lain yang harus dilaksanakan Untuk kedepannya, untuk kedepannya sepertinya ada sih Bu. Mungkin kalau dari strategi yang sudah saya gunakan, mereka saya menggunakan model problem selama itu kan saya sudah praktekkan, alhamdulillahnya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Cuma kan dalam prakteknya mungkin masih terdapat beberapa siswa yang mungkin kurang fokus pada saat pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya saya ada yang ingin saya perbaiki sih. Saya kemarin lihat ya BK ya, udah bagus banget dengan problem based learning itu ya, ya. Terus kan ada beberapa tujuan yang kemarin BK tulis gitu ya. Kira-kira dengan tujuan itu sudah ini nggak BK? Sudah tercapai? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya tercapai, tapi ya mungkin kondisi di dalam kelasnya masih harus ditingkatkan lagi sih. Iya, rame gitu ya. Kebetulan anak saya sangat aktif sekali. Luar biasa ya. Padahal BK udah bagus banget, ada segala macam metode, segala macam ini ya Bu ya, udah ini, tapi emang anak-anaknya itu super aktif banget. Ya, Alhamdulillah ada yang aktif anaknya. Berarti kan kemarin ada, bisa ceritakan nggak BK kira-kira hal-hal apa, kan udah bagus tuh ya, saya udah supervisi, udah lihat BK hal-hal yang baik ya perlu dipertahankan, apa hal buruk yang harus ditingkatkan kira-kira? Kalau untuk hal baik yang saya pertahankan mungkin dari segi strategi ya Bu, Ya, strategi seperti yang Bu Eva bilang tadi kayak perencanaan dengan persiapan yang matang. Alhamdulillahnya juga di kelasnya saya juga lebih mudah untuk menghandle pembelajaran pada saat itu. Anak-anaknya juga alhamdulillah bisa memahami pembelajaran. Terus juga mereka juga senang ya karena ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin kedepannya saya akan mengeksplor lagi model-model pembelajaran yang lain. Kalau untuk yang kekurangannya seperti yang gue lihat juga kan ada anak-anak yang mungkin dia tuh masih apa ya kurang fokus gitu, walaupun sudah kita berikan semacam lembar kerja, sudah kita berikan panduan, tapi mungkin ya kan setiap anak kan berbeda-beda ya Bu, mungkin gaya belajarnya mungkin saya akan fokus di sana juga sih kayaknya, sesuai mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Tapi bagus banget ya, kemarin saya lihat BK udah melakukan cek diferensiasi ya di proses itu ya, jadi ada pendekatan khusus untuk si anak yang tadi yang apa ya, yang aktif ya mungkin ya, apa BK sudah laksanakan, udah diberi beberapa itu, jadi beda ya BK. Terus kemudian kalau untuk tindak lanjut sendiri gimana Bu? Bagaimana rencana tindak lanjut BK itu ya untuk menghadapi tadi ya, menghadapi anak-anak yang super aktif, ada yang anak cuek aja gitu ya, ada yang sampai yang ganggu temannya gitu ya, kan heterogen banget ya. Sementara BK untuk itu untuk menangani kayak tadi udah kayak emosional sosial KSE itu kan BK udah ada ya kemarin ya, itu gimana kompetensi sosial nasional? Kalau untuk rencana tindak lanjut, jadi kan saya sudah berusaha untuk menggunakan strategi ini, tapi mungkin masih ada beberapa yang harus saya coba lagi, eksplor lagi. Nah, rencananya itu saya mungkin mau diskusi dulu ya sama guru-guru yang lain, guru-guru senior, yang mungkin pengalamannya tentu sudah banyak ya, jadi mungkin ada masukan-masukan yang mungkin bisa membantu saya juga nanti, mungkin bisa coba strategi seperti ini gitu kan. Jadi rencananya saya mau diskusi lebih lanjut sama guru-guru yang lain juga sih. Jadi mau BK luar biasa ya, mau belajar terus gitu ya, walaupun masih muda gitu ya, kayaknya masih cari itu apa pengalaman dari yang senior, mungkin ya saling sharing gitu ya, untuk berkolaborasi. Nah jadi memang antusias untuk lebih baik gitu ya BK ya, jadinya udah bagus kayak mungkin ikut kayak perkumpulan guru-guru gitu ya, terus ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, udah pelatihan. Terus kira-kira kapan waktunya yang tadi BK rencanakan mau ini
B gitu ya. Itu kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Secepatnya sih Bu, karena kan kita juga udah mau nggak lama lagi kita kan mau ini ya udah akhir tahun ya. Jadi saya secepatnya saya mau coba diskusi dan secepatnya juga saya coba terapkan di kelas. Insyaallah ya, semoga itu ya Bu ya bisa cepat terlaksana, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Terus untuk ukuran keberhasilan mungkin ya, kayak kemarin kan ukuran keberhasilan kelas gitu ya, kita bisa lihat indikatornya apa yang dilakukan. Oh nanti kalau kayak ini anak itu pengen berhasil apa yang istilahnya kita mau indikatornya. Kalau untuk indikator keberhasilan itu beragam ya Bu. Nah, Yang pasti sekali kan untuk indikator keberhasilan dari segi materi. ya aman. Kalau materi kita sudah punya KKM. Nah, cuman saya juga keberhasilan untuk saya keterampilan mereka itu bisa berkembang apa enggak. Kemudian mereka pada saat pembelajaran itu yang sudah saya rencanakan itu bisa melaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi kalau misalnya saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di RPP, kemungkinan menurut saya itu mungkin sudah berhasil, tapi dengan catatan masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan. Jadi itu ya istilahnya indikator akan mudah-mudahan bisa tercapai ya dengan kita sudah melaksanakan segala macam tadi usaha-usaha itu ya Bu ya. Oh ini katanya masuk nggak gitu. Ya, terus anak-anaknya juga saya bisa nggak membuat anak-anak itu merasa nyaman pada saat proses pembelajaran, kemudian juga fokus pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran Indikator keberhasilan juga sih Bu. Jadi antusias anak-anak gitu ya, ini atau anak-anak ada yang peduli atau masih sendiri lebih fokus ya mungkin ya. Terus kemarin dari pertemuan ini gitu ya, ada nggak yang kita kan bincang-bincang sudah kemarin para observasi, kemudian observasi di kelas gitu ya. Sekarang kan pasca ya, jadi ada nggak yang masih kira-kira dari Ika gitu ya, ada nggak yang masih mengganjal gitu ya mungkin ya dengan yang kemarin gitu. Kalau mengganjal sih nggak ada ya Bu, cuman mungkin saya merasakan banyak impact positif aja sih dari perbincangan kita sebelumnya. Kayak pada saat pra observasi kan kita juga sempat berdiskusi tentang apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu di kelas. Sebenarnya juga beberapa kan mencoba untuk menggali ide-ide yang saya temukan sendiri gitu, bagusnya seperti apa ya gitu. Jadi kan saya merasa terbantu sekali sih Bu dengan adanya kegiatan ini sih. Jadi istilahnya sebenarnya Ika itu udah punya ide banyak tapi belum Ya, muncul aja belum dengan kali kegiatan ini saya jadi gitu. oh iya bagusnya ternyata seperti ini gitu ya, jadi Ika bisa menemukan sendiri oh ternyata ini gitu ya. Nah, terus kemarin saya juga lihat Ika itu udah semuanya sebenarnya udah ada ya kayak di awal itu kayak apa kemarin tuh ya saya lihat itu kalau anak lagi rame lagi apa dengan cara itu kayak ada ice breaking ya, tapi kemudian saya lihat itu kalau itu ada ice breaking, terus juga kayak kalau misalnya untuk mereka supaya fokus lagi kayak attention gitu. attention, itu kan istilahnya menginginkan kayak bicara budaya positif gitu ya di kelas, jadi anak disiplin lagi gitu ya, punya disiplin bisa ditertibkan. Jadi kalau misalnya guru mau memberikan nggak usah teriak-teriak, nggak usah apa dengan aja otomatis ya. Kan saya lihat bagus banget untuk menertibkan kelas itu, nggak usah teriak-teriak lagi, nggak usah ngomel gitu. Dengan attention atau speaking yang tepuk apa tuh ya, itu kemarin saya lihat tuh udah keren banget, bagus banget Bika. Terus di awal itu juga Bika kan sempat itu ya kayak KSE-nya udah dapat tuh Bu ya, KSE kan kompetensi sosial emosional ya. Bika udah bagi kelompok, jadi anak-anak itu dengan kelompok itu dia saling bisa bekerja sama dengan positif ya, dengan baik, bisa dia mengontrol oh kalau kelompok itu kita harus ini, jadi emosional mereka diasah juga ya. Udah bagus, udah masuk semua Bika. Dari diferensiasi dari prosesnya, cara ngajarnya juga Bika sudah dibedakan ya, anak yang nanti ya dia belum ini tapi udah masuk gitu ya, udah positifnya udah KSE-nya terus aktivitas yang kayak tadi pengembangan diri itu kan sudah ya Bu ya, itu akan benar-benar ini nggak spare waktunya, oh kira-kira nanti saya akan rutin akan saya jalankan beberapa bulan atau memang nanti seadanya waktu atau gimana dalam memilih waktu ya mungkin ya, karena di kelas kan padat gitu ya Bika ya. Kalau pemain diri sebenarnya saya juga lihat, biasanya saya juga suka menganalisis kira-kira materi gitu ya Bu. Jadi nanti biasanya saya coba masukkan sekalian dengan apa yang cocok, biasanya saya coba masukkan di situ Materi yang ini ya, yang ini jadi tapi memang saya berusaha untuk kalau bisa memang rutin gitu, walaupun mungkin jangka waktunya mungkin entah itu 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu atau gimana. untuk kompetensi diri sendiri sebagai guru ya, nanti pedagogik ya. Saya Bika kan nanti dia kemarin ikutin apa tuh ya kayak level apa tuh terus ya nggak ada berhentinya gitu, kita terus selalu belajar dan belajar juga ya. Terus ada nggak kira-kira itu tadi ada orang yang dilibatkan mungkin dalam hal untuk mencapai kayak kompetensi ya Bika itu ya pedagogiknya. Kalau yang terlibat selama ini, kebetulan saya sebelumnya juga PPD ya, jadi memang saya tuh kadang suka sharing sama teman-teman sama di PPD, kemudian juga sama guru-guru yang lain sih, saya juga kadang suka memperhatikan
ya. Bu, dan ada punya strategi Strategi yang bisa dicontoh. Saya tuh juga kadang suka tertarik sih sama kira-kira misalnya di kelas ini tuh kok bisa anak-anaknya bisa misalnya fokus gitu ya. Kita Terus penasaran juga gitu. iya juga suka sharing diskusi sama guru yang bersangkutan. Karena emang guru SD kan luar biasa ya Bu ya, yang semua hiperaktif, maunya di caper semua ya. Sekarang kan nggak takut kayak zaman saya ya, mungkin saya dulu gitu ada suara kaki gitu cuma masuk yang bikin itu kita saya kayaknya gimana gitu ya. Iya udah takut banget terus kan ya Allah, saya lihat masya Allah anaknya Vika manja udah kayak ini sendiri benar-benar mama di sekolah ya. Padahal Vika sendiri belum ada anak gitu. Emang dari awal saya bilang kalau di sekolah orang tua kalian di sekolah tuh kalian benar-benar yang penting kalian nyaman aja. Benar-benar ini ya, jadinya anak kayaknya senang sampai sakit kemana saya waktu itu nggak mau pulang ya, sampai senang yang gurunya masya Allah. Saya kuat Suruh pulang kayak pulang ya itulah. Jadi saya lihat emang masya Allah ya udah bagus banget Vika ya, strateginya terus metodenya udah benar-benar dilakukan ke anak gitu ya. Saya kemarin supervisi. Kemudian ada nggak apa yang sekarang Ibu Vika rasakan? Ya kita udah ini coaching gitu ya. Perasaan Vika gimana sekarang? ya, perasaan saya sih senang sih ya, apalagi memang saya tuh orangnya suka diskusi juga gitu. Jadi saya merasa mendapatkan suatu ilmu baru dari Eva, dari apa yang sudah kita pelajari Kolaborasi ya sebelumnya. ya. Saya merasa termotivasi juga sih ke depannya. Saya pengen makanya saya bisa mengeksplor lebih lagi nih ke depannya. Iya. Jadi sebenarnya dari inti kita dari kemarin jam observasi pasca, sebenarnya kan istilahnya Vika tuh punya masalah atau punya sesuatu tapi solusinya dari diri sendiri ya. Ternyata kayak gini loh Bu ya, nggak bisa dicari Saya punya sendiri. pertanyaan, saya menjawab sendiri aja. Akhirnya ya ketemu saya hanya menggali gitu ya, kuatkan gitu aja ya kita sama-sama belajar gitu ya. Nah gitu Bu Ika, kira-kira sewaktunya ya saya terima kasih banyak gitu ya kemarin dari kita bincang bareng saling menemani gitu ya, dari para observasi, dari kemarin observasi di kelas, sekarang pasca. Saya doakan Vika ya semoga berhasil apa yang sudah kita rencanakan tadi apa semoga bisa langsung dilaksanakan gitu ya. Makasih ya Vika waktunya. Makasih Bu Eva untuk ilmunya. Dari sote kan? Ada. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Ya, di sini ada lembar kerja kegiatan saya yang membantu kemarin video dari pra observasi, dan pasca observasi. Ini ada terima yang pertama, lembar rencana pengembangan diri. Kemudian ada pra observasi yang saya amati. Saya tulis di sini ada tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang disiapkan. Kemudian di sini juga ada observasi yang saya lakukan, yang saya amati dari coach saya di dalam kelas. Di sini ada aspek dan strategi pengembangan yang dilakukan dan ada catatan-catatan pengamatan. Next. Yang terakhir ada pasca observasi. Setelah pembelajaran telah usai, kita melakukan cakap-cakap lagi dengan coach saya. Di sini ada catatan refleksi dari guru dan topik percakapan catatan, kemudian diadakannya catatan rencana tindak lanjut. Ya, di terakhir itu ada juga catatan refleksi diri dari latihan coaching kemarin ya. Ada refleksi dari saya sebagai coachnya dan umpan balik juga dari coach saya dengan Bu Rizka. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam sehat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.